Apakah nasib sawit akan sama seperti cengkeh dulu? Pertanyaan ini mulai muncul setelah ramai pembahasan soal ekspor sawit yang lebih terpusat lewat BUMN. Sebagian orang mendukung, alasannya sederhana. Indonesia adalah produsen sawit besar dunia. Kalau ekspor lebih teratur, Indonesia dianggap bisa punya posisi tawar yang lebih kuat, harga lebih stabil, dan keuntungan negara bisa lebih maksimal. Tapi di sisi lain, ada yang langsung teringat cerita lama soal cengkeh. Dulu tata niaga cengkeh pernah diatur lewat satu lembaga bernama BPPC. Tujuan awalnya terdengar bagus. Katanya supaya perdagangan lebih tertata dan petani lebih sejahtera. Tapi seiring waktu, banyak kritik bermunculan. Sebagian petani merasa posisi mereka makin lemah. Harga dinilai tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Pilihan petani juga dianggap semakin terbatas. Akibatnya, kisah cengkeh sampai sekarang masih sering dijadikan pelajaran. Bukan karena niat awalnya buruk, tapi karena banyak yang menilai pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan. Nah, sekarang saat muncul wacana pengaturan ekspor sawit yang lebih terpusat, pertanyaan mulai muncul lagi. Apakah langkah ini nantinya benar-benar membantu petani? Apakah harga tandan buah segar bisa lebih baik? Atau jangan sampai petani kecil malah jadi pihak yang paling merasakan dampaknya? Karena sawit berbeda dengan cengkeh. Sawit menyangkut jutaan orang. Ada petani, pekerja, sopir, pengepul, pabrik, sampai ekonomi daerah yang bergantung pada industri ini. Kalau kebijakannya tepat, dampaknya bisa sangat besar untuk Indonesia. Tapi kalau salah langkah, efeknya juga bisa dirasakan banyak orang. Pelajaran dari masa lalu mungkin sederhana. Yang penting bukan hanya niat baik atau siapa yang memegang sistemnya, tapi bagaimana sistem itu dibuat transparan, diawasi, dan tetap menjaga kesejahteraan petani. Karena sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari agar tidak terulang. Kalau menurut kalian, ekspor sawit satu pintu ini, peluang besar atau justru ada kekhawatiran sejarah terulang?